Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Deputi Direktur Gensi Kiat Ibu Amin, Gensi Senior Program Officer Watsan Kiat Ibu Rahmi Yetri Asri, Deputi Tim Mulia Kiat Gesit Bapak Andre Gamalaya. Yang saya hormati Finance Officer Kiat Gesit Bapak Aswin Adijaya. Yang saya hormati Partnership Manager Kiat Gesit Ibu Sisilia Gita. Yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Tegal Mas Farid, Kepala DP3A P2KB Ibu Khofifah yang saya hormati, serta semua kepala PD yang berkenan hadir, para kepala bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Tegal, Direktur Utama Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang saya hormati, yang mewakili ibu-ibu dari organisasi perempuan se-Kabupaten Tegal yang pagi hari ini hadir dari PD Aisyah, kemudian dari DVLS ya, DVLS, singkatan apa Pak? Dunia tak lagi sunyi. Dunia tak lagi sunyi, yang sangat telaten mendampingi anak-anak tunarungu ya. Dari PC Muslimat NU Kabupaten Tegal, Ketua Difabel Mandiri beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu seluruh tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman media yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyimak pengumuman hasil seleksi hibah sektor air bersih atau Water and Sanitation Program Kiat Gesit yang untuk Kabupaten Tegal ini organisasi kemasyarakatan perempuan yang terpilih adalah PC Muslimat NU Kabupaten Tegal dan organisasi penyandang disabilitas terpilih adalah Difabel Selalu Mandiri atau DESTEM. Selamat pada dua organisasi ini, mudah-mudahan ke depan ditambah titiknya sehingga Muslimat bisa berlanjut, Aisyah bisa dapat, atau organisasi yang lain, mudah-mudahan. Maka dengan ini tugas dari kedua organisasi tersebut dibantu organisasi lainnya beserta dinas terkait juga Perumda Tirta Ayu adalah bagaimana menciptakan infrastruktur yang inklusif melalui partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dari mulai perencanaan, implementasi dan monitoring pembangunan infrastruktur. Selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Tegal, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kolem beserta jajarannya dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiat yang telah menunjuk Kabupaten Tegal sebagai lokus implementasi pembangunan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial melalui program Gesit yang tentunya ini akan mendukung pembangunan pemerintah daerah dari perspektif gender dan inklusi sosial. Sebuah kebanggaan tersendiri tentunya bagi kami, jajaran pemerintah Kabupaten Tegal, bisa menerima kehadiran Bapak Ibu dari Kiat dari pemerintah Australia yang telah menyalurkan dana hibah Gesit di sektor air bersih dan sanitasi kepada masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya perempuan dan kawan-kawan penyandang disabilitas.
partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan Kabupaten Tegal ke depan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih. Sementara Bapak Ibu, ketersediaan air bersih dan sumber-sumber air bersih di alam ini tidak terlepas dari persoalan lingkungan hidup. Selama musim kemarau ini, Bapak Ibu, kita mendapati sedikitnya 9 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Tegal mengalami krisis air bersih, dan kiranya sudah lebih dari 600.000 liter bantuan air bersih kita salurkan ke wilayah yang mengalami kekeringan, ke masyarakat yang membutuhkan, dan ini masih terus berlanjut sampai nanti musim penghujan tiba. Di sisi lain, keterbatasan air bersih di masyarakat juga menjadi persoalan sosial budaya yang memberi beban tersendiri, terutama bagi peran perempuan dalam keluarga. Sebab saya melihat penyediaan air bersih di masyarakat kita masih dianggap sebagai urusan domestik rumah tangga yang dalam pemenuhannya menjadi ranah perempuan. Kira-kira begitu Ibu. Saya sangat merasakan. Lihat saja, barangkali nanti ibu-ibu semuanya ada kesempatan atau syukur biar melihat langsung dropping air bersih. Harganya 225 apa 250 Pak? 225 per TI. Misalkan ibu-ibu dari anggota organisasi perempuan maupun dari jajaran pengurusnya sempat ke sana, nanti akan bisa melihat secara langsung yang mengantri jerigen itu 90-95%-nya adalah perempuan. Sampai-sampai saya selalu tanya, ini nanti yang bawa siapa Bu? Saya Bu, 30 kilo digendong, menunggu antrian, menunggu mobil datang, mereka sabar berdesakan sampai kemudian mengangkut pundi-pundi air bersih ini ke rumahnya untuk mencukupi kebutuhan makan, minum, dan sanitasi keluarga. Belum lagi ditambah pergi ke sungai. Sementara dia kekurangan air, mandinya di sungai. Nanti pula juga bawa oleh-oleh air. Satu cucian di belakangnya, tangan yang satu bawa air. Untuk itu saya menyambut baik adanya program gesit ini yang membuka ruang bagi perempuan sebagai pejuang bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan domestik termasuk air bersih. Memastikan air bersih ini selalu tersedia, sebab mereka sadar dampak kekurangan air akan mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga. Mulai dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, lingkungan, hingga kualitas hidup anggota keluarga. Dan disadari atau tidak, hal ini menyisakan beban tersendiri bagi para perempuan, terutama di lingkungan yang langganan kekeringan seperti di Jatinegara. Jatinegara dari Duku Bangsa, Bu Suci, Bu Ibu, Bu air, kemudian Taman Sari, Lui Jawa, kemudian di Lui Jawa, Taman Sari, kemudian Lebak Wangi juga ada, sebagian juga di Wonggalih ya, Wonggalih. Nah, saya amati di sana pegunungan, tapi pepohonannya sangat sedikit, gersang sekali. Betul-betul menyisakan beban bagi para perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian, juga kemarin bahkan di Danawari ada yang minta dikirimi, kemudian sesepan pener, kemudian di
Sari, ya, kemudian di Suradadi juga, di area Dukuwaru juga. Semakin tahun itu titik-titik yang kekurangan air semakin bertambah, dan seringkali kondisi ini tidak dipahami oleh masyarakat secara umum. Ya, tidak ada yang mempublikasikan. Atau di wilayah yang kondisi hidrologinya mengalami kerusakan akibat pencemaran limbah B3, Besarya, Kebasen, yang tahun ini pemulihan lahannya selesai Mas ya, dengan anggaran 3 tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup mencapai 20 miliar rupiah. Ya, 20 miliar rupiah. Selama ini sejak adanya pengolahan limbah aki yang diambil rumahnya sejak tahun 80-an hingga tahun 2023, di sana itu airnya sudah tercemar, tidak boleh diminum, sangat membahayakan bagi kesehatan keluarga. Di mana di Desa Pesarian itu puncaknya mulai tahun 2026, dan kami berikhtiar sejak tahun 2012. Alhamdulillah bisa terrealisasi di tahun 2021, 2022, dan 2023. Karena melalui anggaran daerah tidak mungkin, kami harus proaktif, terutama melalui kepala daerah Pak Mukhtar ya, ini di belakang ya, luar biasa semangatnya membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat, direspon, dan mohon doanya mudah-mudahan di area Pesarian yang luasannya mencapai 13.000 meter persegi, pas di sebelah utara makam Amakkuran, nanti bisa kita jadikan destinasi wisata religi maupun UMKM di Kecamatan Mandibenar. Di Karanggawa, Pagasari, kami beberapa kali berkunjung ke sana, juga ada beberapa titik yang airnya sudah terkontaminasi racun ya, limbah B3 tadi. Dan kalau kita tidak proaktif untuk menyelesaikan, maka selama ini pula mereka kecukupan airnya tidak bisa kita jamin, kecuali dengan kiriman air dari PDAM ya, karena sumber di sekitar situ sudah terkontaminasi. Saya rasa itu titik-titik kritis Bapak Ibu, wilayah krisis air bersih yang ada di Kabupaten Tegal, dan saya harap melalui program Hibah Mesin ini akan mendapat sentuhan, mendapat perhatian tersendiri. Untuk itu saya titip pesan kepada ibu-ibu muslimah, teman-teman difabel, supaya melibatkan peran organisasi perempuan lainnya dalam implementasi hibah ini, seperti Fatayat NU, Aisyah, Nasihatul Aisyah, Dunia Tak Lagi Sunyi ya, dan lain sebagainya yang terwadai dalam gabungan organisasi wanita, termasuk di kawan-kawan DSM juga bisa melibatkan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, baik tunarungu, tunanetra, dan lain sebagainya. Maka di sini perempuan dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam manajemen, penyediaan, dan pengelolaan air bersih, karena mereka lah yang paling terlibat dalam dan terdampak dalam proses tersebut. Mungkin nanti juga bisa terus dikencangkan bagaimana di musim hujan yang akan datang sergap nanam mangga, nanam nangka, petai, jengkol, pohon keras lainnya, agar ketersediaan air secara perlahan bisa kita upayakan bersama-sama. Di samping upaya-upaya lain, cegah, pilah, olah sampah mulai dari rumah.
Itu sangat berharga. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan berharap kerjasama kemitraan ini terus berlanjut dan meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, meridhoi, berikan petunjuknya kepada kita semua. Dan saya yakin ketika kepercayaan yang diberikan kepada panjenengan itu dilaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah Australia bisa mengangkat program-program yang lain. Ini yang perlu dijaga. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Dan kami siap, Ibu, siap untuk bermitra dengan pemerintah Australia seperti dulu terkait dengan program emas, program emas ya, pusat program emas kan dari Australia. Ya, kemudian dari Australia terkait dengan IVI, ya, IVI ada program apa ini? Oh, itu Amerika ya. Global Fund. Artinya kemitraan organisasi perempuan maupun difabel di Kabupaten Tegal itu sudah dilakukan dengan banyak negara. Dan hasilnya Dari Australia sih. betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Tegal karena memang kelebihan potensi yang dimiliki oleh organisasi perempuan, Aisyah, Muslimat, Fataya, juga ini perempuan-perempuan yang sabar mendampingi anak-anak tunarungu itu sudah tidak pernah hitung-hitungan waktu maupun hitung-hitungan honor, karena sudah ada komitmen yang serius sejak berproses ketika masih remaja, bahkan masih belajar, bahwa kita memang harus mampu berkontribusi secara nyata dan dimanapun kapanpun harus menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Gustiatur siap ya, ini saya sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada program lain Ibu setelah nanti program ini dilakukan dengan baik. Dan sekali lagi saya titip Ibu Muslimah, teman-teman difabel, laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.